Assalamualaikum guys, apa kabar? Jumpa lagi kita di video ini hari. Video ini hari saya akan kongsikan tips and trick untuk Anda yang baru mau bermula mau piara ikan laga. Belum lagi ternak, kita cerita piara ikan laga saja. Mulai jadi peminat ikan laga, penggemar ikan laga, pemelihara ikan laga. Check it out. Kita update dulu. Kita punya breeding sini. Dia punya jantan saya sudah keluarkan. Ini jantan dia. Habis hangkang guys. Tapi berjaya menjadi bapak yang bagus. Dalam minggu depan kita breed lagi balik. And then hasil dia menetas sudah. Tapi tidak banyak guys. Tidak banyak. Oke. Tidak banyak. Susah mau nampak. Dia disiring sana. Tidak nampak guys. Disiring Nina nih. Ada. Nanti kita tunggu kasih besar sedikit. Jadi doa-doakan supaya dorang sehat walafiat. Jadi ini kita sudah mulai kasih makan tadi. Kita update lagi kita punya uncang ketapang. Selepas berapa hari air masih clear guys. Air masih clear. Air masih clear dan ikan sehat. Nah kan bertambah bubble dia. Mantap. Ini super red semua. Kita akan kasih pindah balik pergi belakang dalam tongja yang besar. So ada lebih kurang 17 ekor kalau tidak silap saya. Let's do this. Ini kita punya super red. Inilah baki dari 27 ekor hari itu. Yang lain semua sudah dijual. Oke. Telah sampai kepada owner-owner baru. So ini saya mau pump size dia dalam 2 minggu lah. 2 minggu kita mau pump size dia. Jadi saya akan simpan di dalam sini guys. Kita ada 20 nih. So ada kurang 3 nanti saya pilih mana-mana lah kasih masuk. Ini ada gallon 20 liter. Ini adalah gallon racun dari kelapa sawit. Hari itu ini kita sudah kasih bersih, buang dia punya racun dalam 2 minggu sudahlah. Jadi air nih yang saya simpan di dalam Nina nih sudah 3 hari berjemur. Jadi confirm klorin pun tiada, kualitas air mula baiklah sebab lama sudah kan. Cara kita setting, saya akan letak daun-daun nih, daun hidup nih. Ini adalah kiambang. Kiambang yang ada akar di bawah tuh. Macam gitu. Itu akar dia. Kiambang nih saya ambil dari sini guys. Ini nah. Ini kita ambil saja begini. Kita taruh di dalam sini. Fungsi dia ini kiambang supaya dia boleh cycle ini air di dalam sini. Maksudnya sebab di dalam ini saya tidak akan ganti air selama 2 minggu. Saya tidak akan ganti air nih. So kita mau dia jaga ini air, quality air, dia cycle itu amonia menjadi nitrate ataupun nitrat. Nah amonia itu tai-tai ikan. Lepas itu saya akan letak daun ketapang. Tujuan dia nih saya mau itu kotoran yang ada dalam sini dia jatuh pergi bawah. Dia tidak di tengah atau atas air supaya air kelihatan bersih. Saya sambung dulu kasih masuk nih ketapang. Sambil itu saya akan cerita mengenai tajuk kita ini hari. Tips and trick untuk pemula ikan laga. Saya akan explain dalam 3 bahagian. Sebelum, semasa, dan selepas. Sebelum mula pelihara ikan laga, semasa membeli, dan selepas membeli. Saya akan explain ini 3 benda. Bab pertama, gitu.
sebelum membeli, sebelum mula memelihara ikan laga, nomor satu paling penting, kamu perlu ada minat, guys. Itu minat penting, guys. Kalau tidak minat, macam mana itu? Susah. Kamu mesti minat. Minat tuh boleh datang dari macam-macam side. Selalunya diracun kawan. Diracun kawan. Siapa yang mula main beta? Bila diracun kawan. Coba komen di bawah. Kawan saya racun. Nama ada si Anu bin si Anu bilang. Kalau bukan karena racun kawan, kamu mula minat selepas lihat di social media. Macam nampak di Facebook, nampak di YouTube, oke? Macam channel saya atau channel kawan-kawan yang lain. Jadi, bila kamu minat, kalau yang belum ada minat, saya bagi beberapa poin kenapa best main ikan laga. Nomor satu, guys, kalau kamu biasa pelihara ikan hiasan yang lain, ikan laga nih paling best, dia tidak perlu pakai pump oksigen. Jadi, kalau mati karun tempat kamu, jangan risau. Kalau macam dulu, saya pelihara goldfish, koi, apa segala semua kan. Kalau mati karun memang mampus. Habis kita punya ikan mati. Jadi ini senang, tidak payah pakai pump oksigen. Tapi sebenarnya yang paling best, ikan ini kita boleh berkreativiti. Bagi saya, sebagai contoh, maksud saya itu kita boleh kasih breeding dia untuk dapat hasil yang lain-lain. Gitu. Macam kita melukis, kita kena bagi satu lukisan kosong, kita suka hantam lukis apa. Macam gitu. So, ikan laga ni kita boleh breed. Bila breed akan keluar hasil macam-macam. Saya breed dengan kamu breed, mesti hasil dia lain itu. Begitu. Jadi itu yang best dia. Kita boleh berkreativiti dan ada hasil tangan. Walaupun ikan laga ni tidak boleh campur, tapi ikan laga ni bila kau simpan dia masing-masing di tempat dia sendiri macam begini, kau boleh nampak dia punya keindahan secara individu. Begitu kamu cakap. Jadi itu yang best dia. Bila kau nampak satu ekor misalkan dalam tank, lepas tu dia flay, hilang stres, bro. Itu best dia. Jadi saya harap lebih ramai orang boleh mula minat ikan laga lah. Dan ikan laga ini juga boleh jadi salah satu sumber pendapatan sampingan. Dan bagi kamu yang serius, dari sampingan akan jadi pendapatan utama. Mantap. Sorry panas berpuluh-puluh saya. Tengah hari ini. Untuk mula nih kamu mesti ada rujukan. Ada orang yang boleh tunjuk ajar. Macam begitu juga saya mula dulu. Syukur juga ada beberapa orang yang bagus walaupun tidak ramai yang tunjuk ajar sama saya. Sebab time mula dulu market di tempat saya bukan tiada ikan laga. Ada banyak. Cuma dia terlampau diskret. Macam mana mau cakap? Macam tidak banyak ilmu diajar. Tidak ramai orang membagi ajar. Sekarang ada YouTube. Kamu boleh cek channel saya. Bukan saya, channel orang-orang lain belajar. Senang saja. Best nih barang nih. Itu dua persediaan pertama. Lepas itu kita masuk pergi bab kedua. Semasa membeli. Jeng. Apa benda-benda peralatan ataupun bahan yang kamu perlu beli? Pertama, kamu perlu ada tempat simpan dia. Tempat ikan laga. Tempat ikan laga ni tank lah. Dia boleh jadi tank kaca, tank plastik, mana-mana pun boleh. Kaca pun boleh, plastik pun boleh. Apa size yang sesuai? Tengok kamu. Kalau kamu baru mula pertama, kamu ambillah size yang besar sikit lah. Tapi kalau sudah makin banyak, kamu ambil size 5 inci begitu. Yang penting dia 4 segi panjang ke atas. Macam tu tank saya tu boleh tu. Itu balang kui betul. Cari yang 4 segi. Cantik mau nampak. Kalau bulat tidak cantik sebab itu badan ikan jadi lebar, nampak lebar. Jadi tidak cantik, guys. Size tank bergantung pada kamu lah. Jangan saya terlampau kecil. Paling kecil pun 5 x 5 x 5 inci. Jangan simpan dia di cup begini. Ada kedai saya nampak jual ikan laga dalam cup begini, guys. Kesian ikan. Tementang lah itu ikan-ikan murah, ikan long tail belltail. Dia simpan di dalam sana. Tapi mangkali dorang tidak berapa tahu betul menjaga ikan laga macam mana kan. Terusnya kamu perlu ada garam ikan. Ini wajib guys, garam ikan wajib. Garam ikan nih kamu boleh dapat di kedai-kedai ikan. Mana-mana saja kedai ikan berhampiran kamu. Saya pun ada jual sini, cuma masalah dia stok tiada sekarang. Musim PKP ini supply tidak jalan, guys.
tidak boleh pergi ambil supply. Kalau kamu dengar dia bilang garam biru, sama lah itu. Dia akan panggil garam biru sebab bila kau masuk tuh garam, air bertukar jadi biru bah. Garam ikan nih, beza dia dengan garam makan. Garam makan kita tuh ada iodin. Garam ikan tidak iodin. Dia punya rumusan tuh khas dibuat untuk ikan lah. Bukan untuk manusia. Kan jual mahal tuh garam tuh. Ada jual sekilo, 2 kilo, 3 kilo. Gram-gram pun ada. Selepas garam, kamu perlu ada ketapang. Ketapang tuh yang ini lah. Ini, cek video saya sebelum nih. Ada tuh saya ajar. Daun ketapang nih guna dia untuk kamu memberi ikan satu suasana yang sehat. Terutama untuk orang-orang baru. Sebab kenapa? Bagi mereka yang baru, kamu belum mahir mau setting air kamu di rumah. Jadi kalau belum pandai setting air, kondisi itu air mengkali tidak cukup bagus untuk itu ikan, boleh menyebabkan mati. Jadi ketapang nih membantu membagi satu suasana yang gembira, yang sehat kepada ikan. Boleh juga TPP ketapang. Yang penting air tuh tidak klorin. Nanti saya explain pasal air. Saya sudah siap taruh semua, jadi kita akan taruh ikan. So ikan ini saya akan kasih masuk di dalam. Ini sama-sama air deh saya kasih masuk Benda seterusnya yang kamu perlu beli adalah makanan ikan. Yang paling bagus kamu beli adalah makanan khas ikan laga, ikan beta. Ada banyak tuh, ada banyak pellet di luar. Kalau kamu kasih makan makanan koi atau makanan goldfish kan, size dia besar bro. Mana dia dapat talan tuh bro? Tidak lawan lah yang memang khas karena bikin untuk ikan laga. Sebagai contoh, kamu boleh cek video saya juga sebelum nih. Di sini saya jual pellet Sea Master, macam mana rupa dia. Itu kamu cek video saya sebelum nih, makanan ikan laga. And then selepas beli makanan, kamu perlu beli juga obat anti klorin. Obat anti klorin ini gunaan dia untuk membuang klorin dalam air. Untuk pemula kamu pakailah anti klorin. Kalau kamu tidak yakin macam mana mau kasih hilang klorin secara semula jadi. Tapi cara mau kasih hilang klorin tuh saya ada tunjuk dalam video saya sebelum nih, time saya setting air. Jadi air saya di sini memang saya tidak pakai anti klorin, dia natural hilang sendiri. Kamu cek tuh video, ada tuh saya explain di sana. Untuk persediaan awal, kamu belilah obat 3 sekawan saya panggil. Obat merah, kuning, biru. Jenama Aquadin yang paling famous di market di sinilah. Obat merah anti fungus, biru anti white spot, hijau general aid in case kalau ikan kamu sakit. Selalunya bagi mereka yang baru bermula, bila ikan sakit memang panik tuh, tidak tahu apa mau bikin, huru hara. Jadi sedialah beli tuh obat, tidak jual mahal pun tuh. Selepas beli obat dia, kamu boleh beli, ini optional lah, tidak wajib sudah. Suplemen untuk ikan laga. Suplemen ini ada banyak jenis bro, sama banyak kegunaan dia. Masing-masing berbeza. Ada yang bikin jaga ekor, ada yang bikin jaga air, macam-macam ada. Tiada ini pun tidak masalah. Oke juga tuh, boleh jaga juga. Kalau macam tempat saya sini, suplemen yang saya ada, Beta Booster NBMG. Oke, yang botol vape tuh. Itu. Cuma stok saya tidak sekarang. Nanti sampai stok baru saya kasih nampak. Dan seterusnya yang paling penting, kamu kena beli ikan laga. Mau piara ikan laga mesti beli ikan beta fish. Dan untuk pertama, ada mengkali yang confuse, apa itu beta, apa itu ikan laga. Sama lah tuh nama famous dia tuh, nama orang putih dia, beta fish. Di Malaysia kita panggil ikan laga, di Thailand mengkali dia panggil pelakat, di Indon dia panggil cupang, di Rusia mengkali dia ada nama sendiri. So jangan confuse, ikan laga, ikan beta sama dia lah itu. Oke, siap. Ada extra 3. Karena dia super red. Ini mana? Weh, mana wak? Itu di bawah, super red, pun super red. Ini pun super red. Itu super red, 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 super red. Yang ini bukan super red. Ini saya ambil dari dalam kedai ya. Mau kasih besar dia, giant bay ini. Ini dia ikan nih, saya beli dari Beta HS. So kita mau kasih besar dia. Oke. Yang ini memang lama di sini sudah. Cuma sekarang saya mau try kasih pecah warna dia.
multicolor. Wih, punya panas tengah hari. Jadi masa beli ini kamu kena pastikan kamu punya budget berapa. Berapa kamu khususkan untuk beli ikan laga. Contoh, kalau kamu mau beli harga Rp10, Rp20, Rp30, Rp40, Rp50 dan ke atas. Untuk pemula saya suggest ambil yang normal grade dulu. Normal grade dulu. Belajar untuk pelihara dia. Sekurang-kurangnya 2 minggu, 3 minggu atau sebulan. Kalau hidup tidak mati, oke lah itu, baru start beli yang lain. Untuk grade-grade ikan nih, kamu cek video saya sebelum nih, saya ada bagi tahu apa itu grade ikan. Selalunya untuk pemula, ikan yang menjadi pilihan nomor 1 adalah ikan yang long fin, yang panjang dan besar ekor. So nomor 1 selalunya half moon. Jadi half moon nih dia pun ada normal grade, kamu boleh beli dalam Rp10, Rp15, Rp25. Dalam tempo kamu menjaga ikan 2 minggu, 3 minggu tuh, itu time kamu belajar jenis-jenis ikan lain, apa grade dia, kenapa ini mahal, kenapa itu murah, supaya pembelian kamu seterusnya kamu faham sudah apa yang kamu beli. Kamu boleh juga beli decoration tambahan kalau kamu mau. Oke, kalau ada jenis orang nih yang beli terus dia mau hias-hias, mau bikin aquascape, boleh bro, boleh. Dan juga paling penting, kamu perlu ada fish net, siut. Oke, sauk ikan. Bab ketiga, selepas pembelian, yaitu penjagaan. Kamu kena ingat, paling penting jaga quality air. Quality air. Kamu jaga quality air ikan, panjanglah itu ikan punya nyawa. Lamalah dia hidup sama-sama kamu. Lamalah kamu jaga dia. Ada orang tanya berapa lama jangka hayat ini ikan laga. Roughly kurang lebih 2 tahun bro. 2 tahun. Kalau jaga bagus lah. Ada juga yang lebih. Oke, ganti air kamu kena ingat. Semakin kecil bekas kamu simpan, semakin kerap kau perlu ganti air. Semakin besar tempat kamu simpan, macam begini, semakin lama kau perlu, kau boleh lama untuk tidak ganti air. Macam ini 2 minggu baru saya akan ganti. Itu pun kalau kotor. Sebab di dalam saya sudah tambah tumbuhan sama daun ketapang. So ini 2 benda membantu untuk cycle itu air menjadi air sehat. Oke, ganti air nih. Kamu akan dengar ada orang cakap ganti 50%, ganti 100%. Mana yang bagus? Mana-mana pun boleh, yang penting ganti air. Cumanya kalau tempat itu kecil, gantilah 100%. Air apa yang bagus untuk digunakan? Kamu cek video saya sebelum nih, saya recap balik. Air apa yang bagus diguna untuk ikan laga? Bolehkah pakai air hujan? Jawaban dia, boleh. Dengan syarat kamu tidak terus bagi 100% air hujan. Kasih biasa dulu itu ikan sama air hujan. Sebab air hujan nih, kandungan dia kita tidak tahu apa ada di dalam. Air hujan nih selalunya adalah hasil pencemaran manusia. Asap yang berkumpul di atas lepas itu turun pergi bawah. Air pipe, yes, air pipe boleh pakai. Dengan syarat kau buang dia punya klorin. Macam mana mau buang klorin? Kamu cek video saya sebelum ini juga. Kamu boleh jemur itu air atau perap sekurang-kurangnya 1 malam. Lepas itu TPA pakai klorin. Yang penting letak garam. Macam mana mau letak garam? Taruh lah 1 cubit di tempat yang kecil. Kalau tempat yang besar 1 sudut teh. Pakai garam biru. Air apa lagi boleh pakai? Air kowe ataupun bukan kowe lah. Ini macam saya iklan kowe pula. Air penapis. Kalau air penapis yang di kedai itu, yang main shilling tuh, boleh pakai. Tapi kamu kena pastikan 2 perkara. Nomor 1, dia betul-betul servis itu filter dia. Kadang-kadang ada tuh mesin yang lambat karena servis atau tidak karena servis. Jadi kita pun hantam saja ambil, cek-cek ada klorin, mati bro. Ada customer saya pakai mati bro. Kedua, air penapis itu dia bukan air yang beralkali tinggi. Oke, sebab banyak dijual sekarang air beralkali tinggi. Sebenarnya itu untuk human consumption, untuk manusia minum, sebab dia bagus untuk entah apa. Tapi baguslah. Oke, kita kena yang pH dia rendah sedikit. Nilai pH 6 adalah yang paling sesuai untuk ikan laga. Jangan terlampau alkali itu air. Maksudnya jangan terlampau asam itu air. So, tidak bagus untuk ikan. Boleh mati. Itu serba ringkas mengenai air lah. Untuk air kamu tahan lama, pakai daun ketapang. Oke, pakai daun ketapang. Sebab daun ketapang tuh akan buat itu air bersih untuk satu tempo yang panjang dibanding dengan air yang jernih saja. Dalam ketapang tuh dia ada tenin yang akan menggumpul semua partikel-partikel harus kotoran dalam air pergi di dasar. Jadi kalau kamu perasan, daun ketapang ini di bawah dia bergumpul-gumpul hitam-hitam kotor, di atas sama di tengah air bersih, clear. Jadi kalau kamu pakai itu, kamu hisap sela di bawah, tinggal tambah, kan? Jadi senang pakai ketapang. Cumanya bagi pemula ni dia nampak tidak cantik lah, nampak warna coklat. Sebenarnya boleh. Boleh juga kalau letak di air yang clear macam saya pakai di dalam. Cuma sometimes kau kena letak juga ketapang bagi dia condition balik. Jangan kasih biar putih saja, melainkan dia memang besak lah. Oke? Dan melainkan kau rajin ganti air. Bagi pemula banyak orang tanya, berapa kali mau kasih makan 1 hari? Ikan laga kamu boleh kasih makan
1 hari 1 kali pun boleh, 2 kali satu hari pun boleh, 3 kali 1 hari pun boleh. Kalau kamu kasih makan 1 kali 1 hari, pastikan kamu kasih banyak sedikit dia punya makanan tuh. Kalau banyak kali kamu kasih makan setiap hari, kamu kasih kurang. Setiap kali bagi itu, kasih kurang. Sebab nanti dia mau makan lagi, nanti kamu mau bagi lagi. Kan? Kalau ada lebihan makanan yang dia tidak makan tuh, kalau boleh kasih keluar deh. Sebab kalau dia berampai saya di sana, di dalam air, nanti dia akan merosakkan air. Kualitas air pun rusak. Kadang-kadang ada yang terdengar, kalau ada bubble, dia bilang jantan. Kalau tiada bubble, bubble tuh yang di permukaan air, ada banyak buih itu, bubble. Kalau tiada tuh betina. Sebenarnya salah. Jantan dan betina dua-dua buat bubble. Bubble nih tanda dia selesa itu air. Berarti setting air kamu bagus. Oke, dia gembira, dia selesa, dia sehat. And then kedua, bagi jantan pula, bubble dia selalunya lebih banyak daripada betina. Dia mau salah satu juga selain dia selesa, dia mau tanda ini kawasan dia, ini angkol punya, jangan masuk. Kan dia ikan laga, fighting fish. Ini ikan fighter, mau belawan sekerja dia. Territorial fish. Dia mau kawasan dia sendiri saja. Jadi jangan panik kalau ada bubble. Tenang saja, berarti itu tanda yang bagus, kamu punya air bagus. Dan yang terakhir, paling penting untuk pemula, kamu kena tahu awal ikan-ikan yang sakit. Kalau ikan yang ada tunjuk tanda sakit nih, terus kita rawat. Selalunya, kebanyakan ikan yang sakit nih, langkah rawatan yang paling basic kamu perlu buat, walaupun kau tidak tahu apa itu sakit dia, kasih rendah itu air, letak garam. Ganti air setiap hari. Kalau boleh, bagi dia daun ketapang supaya dia kembali selesa. Tanda-tanda ikan sakit, salah satu, dia landing dia di dasar, di bawah saja. Lepas itu dia begitu, berlingkup ke, atau memang landing habislah. Tidak aktif. Oke, nomor 2 tidak aktif, dia tidak aktif. Nomor 3, dia tidak mau makan. Something wrong ini, mustahil ikan dia pandai lapar. Kecuali kau balik-balik kasih makan dia, makali dia kenyang terlampau lah. Nomor 4, warna jadi faded. Warna jadi tidak cantik, warna jadi kabur. Paling senang nampak kalau ikan-ikan solid, terutama super black, dia terus hilang warna dia. Selain itu ikan landing di atas permukaan air. Macam ini permukaan air kan, dia landing di siring dan di tepi kau punya balang, dia landing. Tidak aktif, begitu saja. Nah, ini semua ikan sakit nih bro. Apa jenis sakit, kita kena tengok keadaan dia lah. Tapi yang paling penting, itulah macam saya cakap tadi, ubat, 3 jenis ubat. Kalau yang biru tuh, anti white spot, tuh senang nampak tuh. Kalau tengok saya di badan dia, ada warna putih-putih macam kapas. Nah, itu white spot. Nah, ini tambah garam, taruh tuh white spot, hari-hari ganti air, lama-lama itu white spot dia akan jatuh dari badan ikan. Kalau general 8 ini, sebenarnya kita bagi untuk ikan-ikan yang stres, sama ada satu tuh penyakit untuk dia. Tapi saya lupa apa nama penyakit dia. Untuk yang tutup merah tuh, anti fungus, bila kamu nampak ada fungus di badan dia ataupun internal. Badan oke, tapi tidak sehat. Tapi paling senang kalau kau tidak tahu apapun penyakit dia, kamu beli obat S1. S1 ini merangkumi semua. Cuma dia mahal sedikit lah daripada tuh. Itu yang 3 jenis tadi. Oke, kami imagine saya 3 jenis itu bergabung jadi satu, nama dia, produk dia S1. Memang Kompom ada jual tuh tempat kamu, cari saja, jangan malas. Jadi itu saja yang saya boleh kongsi untuk pemula. Sebenarnya ada banyak lagi, tapi saya tidak tahu mana satu mau di-explain. Jadi kamu komen di bawah apa soalan-soalan untuk pemula. Kalau saya boleh explain, saya explain. Paling senang kamu cek dulu video-video saya sebelum ini. Mungkin ada yang kamu mau tanya, saya sudah jawab sebelum ini. Dan ikan-ikan di sini nih kita akan simpan selama 2 minggu, baru kita akan kasih masuk balik pergi kedai. I like. Ada tempat lepak baru. Macam mana saya kasih makan begitu banyak tuh, saya akan kasih makan bloodworm sama itu kutu air. Kalau tiada, baru saya kasih makan itu pellet. And then kawan-kawan doakan supaya kita punya fry, biarpun sedikit saya nampak, yang penting dia hidup. Seminggu lagi kita akan breed balik tuh jantan. Jangan lupa subscribe. Next video something interesting. Jangan lupa tolong share guys. 2000 subscriber kita buat giveaway lagi. Sekarang macam 1400 sudah. Ada 600 lagi. Kita boleh, kita yakin, kita boleh. Support. Thank you guys. Jangan lupa subscribe. Thank you.